Teman-teman, sore hari ini berkumpul di sini. Pesan yang diungkapkan adalah merawat semangat kebangsaan, meretas jalan keadilan. Kita semua bagian dari Republik Indonesia, dan Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena itu tanggung jawab kita adalah hari ini menunaikan apa yang menjadi janji kemerdekaan itu. Tadi kita sama-sama lihat apa yang menjadi aspirasi dari rakyat Indonesia. Pesan yang diungkapkan, mulai dari bicara tentang kenyataan keseharian yang dihadapi, itu semua mirip dengan yang pernah kita hadapi di Jakarta. Karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pertama terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kepercayaan untuk bekerja bersama, bergerak bersama untuk membawa kepada Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman relawan, karena kita teman-teman semua kita memilih untuk berkumpul dan bergerak. Berkumpul dan bergerak karena atas apa? Atas panggilan. Kita merasa punya tanggung jawab bahwa negeri ini didirikan oleh generasi sebelum kita. Ini adalah negeri kita, dan bila ingin negeri ini lebih baik, maka kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya. Betul? Karena itulah yang berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang melihat adanya momentum perubahan. Momentum perubahan itu akan datang. Sebagaimana juga saya kemarin bertugas di Jakarta. Kami bertugas selama 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai, maka kita menunggu pada pilkada. Muncul akan pilkada berikutnya, sama dengan periode kepemimpinan presiden. Periode kepemimpinan presiden 5 tahun. 5 tahun kedua akan tuntas, karena itu akan terjadi pemilihan presiden, dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu momentum yang akan datang, momentum yang tersedia, dan kita yang berkumpul di tempat ini memilih untuk tidak tinggal diam melihat adanya momentum itu. Kita menyaksikan adanya tantangan-tantangan yang selama ini muncul. Kita tahu bahwa tantangan ini akan terus-menerus hadir, dan kita membutuhkan kebaruan, kita membutuhkan perubahan, kita membutuhkan perbaikan, dan yang berada di tempat ini adalah kita-kita yang mempercayai akan bisa dilakukan itu semua. Kami juga merasa terpanggil, dan izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaannya untuk memulai rute ini. Karena itu bagi semua yang berada di sini, seluruh relawan, kita harus bekerja bersama dengan partai pengusung. Siap? Jangkau Partai Nasdem dimanapun berada, jangkau bekerja bersama. Karena Partai Nasdem berani memutuskan untuk segera bertindak, untuk segera bersiap, sebagaimana kita semua di sini memutuskan untuk berani bertindak, berani bersiap. Dan ini artinya kita mengikhtiarkan bahwa keberlanjutan dan perubahan itu perlu dipersiapkan. Keberlanjutan dan perubahan tidak jalan otomatis, harus bersiap. Apalagi kita sadar pesan yang dibawa tadi, merawat semangat kebangsaan, tadi diulang. Bagaimana kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda? Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Itu sudah lengkap. Kita tahun 45 punya tambahan, satu negara Republik Indonesia. Oke? Tahun 57 kita punya satu tambahan, satu wilayah Indonesia. Karena sebelumnya hanya pulau-pulau, belum satu wilayah. Jadi kita sudah satu bangsa, sudah satu tanah air, satu bahasa persatuan, satu negara, satu wilayah. Ada satu berikutnya yang akan kita ikhtiarkan, satu kesejahteraan. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai.
Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Badiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil, sampai tingkat lokal, yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia harus bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja, kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat, tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat Muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf, lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Kesejahteraan, satu perekonomian, satu keadilan. Tidak boleh kita terus membiarkan bahwa ketimpangan terjadi antar wilayah, ketimpangan terjadi antara kota dan desa, ketimpangan terjadi antara satu pulau dan pulau lainnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Satu yang kelima, yaitu bagaimana kita bisa mempersatukan
sebagai satu perekonomian. Dan bila itu diikhtiarkan, maka kita akan merasakan adanya keadilan. Di Jakarta kami ikhtiarkan. Apa yang kita lakukan di Jakarta? Sekalian, Jakarta ini luasnya 600 km persegi. Tapi selama bertahun-tahun perasaan satu Jakarta belum terwujud. Kita wujudkan dengan apa? Membangun sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta dengan satu harga. Siapapun dimanapun bisa naik kendaraan umum dan menjangkau seluruh wilayah tanpa ada perasaan perbedaan. Itulah namanya warga sebuah wilayah. Kemanapun merasakan yang sama, baik di daratan Jakarta maupun di kepulauan. Mereka yang tinggal di Kepulauan Seribu juga merasakan kesetaraan harga. Konsekuensinya apa? Bila kepulauan di ibu kota tidak terurus, jangan harap kirim pesan kepada seluruh Indonesia. Pulau-pulau akan bisa diurus. Tapi bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian, maka kita mengirimkan pesan kepada semua pulau di Indonesia. Ini persoalan waktu, insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan kesempatan. Keadilan sosial itulah pesan selama kami bertugas di Jakarta. Dan keadilan sosial itulah yang menjadi fokus. Kita ingin di Jakarta punya kesempatan yang sama. Dan prinsipnya begini, bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Itu yang kita kerjakan selama ini. Yang besar biar tambah besar, karena dia bisa mengangkat semua. Tapi jangan biarkan yang kecil lintas tahun, lintas dekade tetap menderita, tetap tersingkirkan. Tidak, yang kecil dibesarkan, yang tersingkir diketengahkan, sehingga semua punya kesempatan yang sama di kota. Karena itu, teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Okay? Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita. Dan alhamdulillah kita ikhtiarkan itu terus-menerus. Karena itu kemarin pada saat kami selesai bertugas di Jakarta, saya sampaikan pada saat pidato penutupan bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Karena kita menawarkan ini dan rekam jejak ini, apa yang sudah kita kerjakan, semua ujungnya itu. Tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30% pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung, tidak bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran karena habis untuk keseharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Jadi sekalian ini hanya contoh. Ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan, ada banyak hal yang bisa ceritakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa biarlah kenyataan itu nanti